Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, kita bersyukur bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhanlah, kita masih diberikan kesempatan untuk terus menikmati akan setiap kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan kami, sebagai topangan kami untuk menjalani secara khusus ya Bapa di sorga, kegiatan bahkan aktivitas kami saat ini. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumahku itu. Kemudian pada hari yang ketiga sudah aku. Perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya lah anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawanya lah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggallah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikan setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup kepada raja, "Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu," katanya. "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat dari Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui pembacaan kita ini diberikan satu tema, hikmat dari Allah. Apa yang dihadapi oleh Raja Salomo bukanlah perkara yang mudah. Tidak ada saksi mata yang bisa dimintai pendapat terkait pertikaian 2 ibu yang sedang memperebutkan bayi.
Hanya kedua perempuan itulah yang tahu siapakah sesungguhnya ibu dari bayi yang masih hidup. Perbedaan usia kedua bayi itu pun cuman terpaut 3 hari saja. Biasanya semua anak mirip ketika masih bayi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keputusan yang diambil oleh Salomo itu memang terkesan adil meski terasa kejam. Kita dapat bayangkan raja memberikan perintah untuk membagi bayi itu menjadi 2 bagian, agar kedua ibu tersebut sama-sama mendapatkan bayi itu. Namun yang menarik Bapak Ibu bahwa keputusan raja itu mendapat 2 tanggapan berbeda dari bayi itu. Ibu yang pertama menentang keputusan raja. Ia lebih baik rela tidak mendapatkan anak selama anak itu selamat. Sedangkan ibu yang lain mendukung keputusan raja. Ia berpikir bahwa langkah itu adil. Ia berkata supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Pada titik inilah taulah raja siapa ibu sejati dari bayi itu. Mengapa? Karena seorang ibu pasti selalu sedih ketika melihat anaknya mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan itu. Seluruh umat Israel percaya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Salomo bukanlah hasil pemikirannya sendiri, tetapi Allah telah memberikan hikmatnya kepada Salomo. Itu berarti bahwa Allah terlibat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Salomo, sehingga Salomo dijauhkan dari keputusan yang salah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita juga, kita sering diperhadapkan kepada keputusan yang bukan perkara yang mudah. Bahkan keputusan itu bukan untuk diri kita sendiri. Apabila keputusan itu berpengaruh besar terhadap orang lain, maka di titik itulah Bapak Ibu, kita sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan pemikiran, kita mengandalkan kepintaran kita sendiri, kita akan salah untuk mengambil keputusan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari dalam perjalanan kehidupan ini, janganlah terburu-buru untuk mengambil kesimpulan atau mengambil sebuah keputusan, tetapi mintalah hikmat, tuntunan dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita melibatkan Tuhan dalam keputusan itu, percayalah bahwa setiap apa yang kita putuskan itu akan berkenan bagi Tuhan dan untuk kebaikan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga. Melalui firman-Mu ini kami terus dikuatkan, iman kami diteguhkan kembali untuk terus melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus menolong dan memampukan kami, agar kami mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada,
yang boleh merasakan pertambahan usia saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau senantiasa melanjutkan pemeliharaanmu kepada mereka. Biarlah mereka terus bersyukur dan terus berserah hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam pergumulan kehidupan, yang sedang mencari pekerjaan, bahkan apa yang menjadi harapan, bahkan cita-cita, Tuhanlah yang menjadi jalan keluarnya. Kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang terus berseru dan terus berserah mengandalkan Engkau, Tuhan pula yang akan terus membukakan jalan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sementara dalam pertumbuhan mereka, yang sementara menuntut ilmu. Tuhan topang, kuatkan mereka, biarlah mereka terus bertumbuh dan terus berproses bersama dengan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia lanjut. Tuhan kiranya memelihara hidup mereka, memberikan hikmat, kekuatan, terlebih kesehatan yang prima kepada mereka, sehingga mereka terus bersuka cita menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan peliharakan melalui pertambahan usia yang ke-79 tahun. Kiranya bangsa dan negara kami, bahkan pemerintah kami, terus dipelihara dan ditopang oleh Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh kegiatan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.